Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar ba'd. Ikhwana fid din asadakumullah. Setiap kita pasti mendapatkan hidup yang sehat, ya. Memiliki tubuh yang prima, ya kan. Umumnya kita tidak suka kalau kita itu sakit, ya. Karena kalau kita sakit maka produktivitas kita dalam hidup, dalam bekerja akan menurun. Maka pertanyaan besarnya, bagaimana sih caranya agar kita itu bisa memiliki tubuh yang sehat, ya, tubuh yang prima, ya. Ada ungkapan orang sehat itu bukan berarti dia nggak pernah sakit. Nah, tapi orang sehat itulah orang yang memiliki energi, ya, memiliki produktivitas, ya. Dia memiliki tubuh yang prima. Nah, untuk memiliki kesehatan yang prima ini, ya, berdasarkan dari beberapa buku yang saya baca, ya, literatur yang saya pelajari, sebenarnya muaranya hanya tentang 3 hal, ya. Pertama adalah kita sehat itu karena bergantung besar dengan pola pikir kita, ya. Apakah hidup kita ini, ya, bisa memiliki pola-pola pikir yang positif, ya. Apakah kita bisa menyingkirkan, ya, pola pikir negatif dalam kehidupan kita, ya. Ada seorang profesor, ya, namanya Herbert Spencer, ya, seorang dosen di Fakultas Kedokteran Universitas Harvard di Amerika Serikat, ya. Beliau mengatakan bahwa akal dan tubuh itu saling mempengaruhi, ya. Beliau juga mengatakan bahwa 90%, ya, penyakit manusia itu disebabkan oleh pikiran, ya. Pikiran-pikiran negatif itu, kata beliau, adalah akan mempengaruhi detak jantung, suhu tubuh, bernapas, tekanan darah, ya. Pikiran negatif itu bisa mempengaruhi liver, ginjal, limpa, lambung, paru-paru, dan lain-lain. Ini luar biasa bahayanya kalau kita ini memelihara pikiran-pikiran negatif dalam jiwa kita. Nah, ini ada dalam buku Terapi Berpikir Positif, ya, karangan Ibrahim Al-Fiqi, seorang motivator dari negeri Mesir, ya. Nah, ikhwan sekalian, ya, rahimakumullah, ternyata pernyataan beliau ini, ya, sama persis seperti yang Rasulullah SAW sabdakan 1400 yang lalu, 1400 tahun yang lalu. Ketika Nabi bersabda, "Ala inna fil jasadi mudghatan." Ketahuilah dalam tubuh ini ada segumpal daging, ya.
idza salahat salahal jasadu kulluhu. Apabila segumpal daging ini baik, ya, sehat, maka sehatlah seluruh tubuhnya. Wa idza fasadat fasadal jasadu kulluhu. Kalau segumpal daging ini rusak, ya, sakit, ya, maka sakitlah, rusaklah seluruh tubuhnya. Ala wahyal qalbu. Nah, itulah yang dinamakan hati. Nah, itulah yang dinamakan hati. Ya. Tadi kan Profesor Herbert Spencer mengatakan akal dan tubuh itu memang saling mempengaruhi. Ya. Dan kita mafhum, ya, bahwasanya tidak mungkin ada orang yang tidak memiliki pikiran-pikiran negatif dalam jiwanya. Ya. Bahkan hatta sampai orang yang kita anggap paling bahagia pun, ya, mungkin karena hartanya banyak, ya, mungkin karena kehidupan keluarganya bahagia, sebenarnya dia juga memendam pikiran-pikiran negatif dalam jiwanya. Apalah lagi kalau orang itu kebalikannya, ya kan, udah ekonominya susah, sering sakit, keluarganya berantakan, dan lain-lain. Umumnya orang itu kan agak sulit, ya, untuk keluar dari pikiran-pikiran negatifnya. Ya. Kita pasti pernah dikecewakan orang, ya kan? Nah, kekecewaan yang berkepanjangan ini, ya, itu jangan dianggap sepele. Ya. Dia akan menjadi sampah dalam tubuh kita. Ya. Sifat memendam dendam, ya kan? Sifat tidak terima, ya kan? Sifat amarah, sifat iri, ya, sifat macam-macam, semua hal-hal negatif itu, ya, kawan sekalian, itu jangan dianggap sepele itu, ya. Dan saya rasa ini laki dan perempuan tuh hampir sama, ya, memiliki semua, walaupun perempuan tuh lebih dominan, ya, karena dia banyak menggunakan perasaan-perasaannya, ya. Makanya banyak perempuan tuh yang memang terkena penyakit kanker, ya, karena dia telah menumpuk sampah-sampah pikiran negatif dalam jiwanya, dalam akalnya, gitu loh. Maka ikhwan sekalian, ya, rahimakumullah, ya, kita nggak boleh lah menganggap sepele tentang kajian-kajian tentang tazkiyatun nafas ini. Ya, kita belajar, baca buku, dengar pengajian, ya, tentang sabar, tentang syukur, tentang ridho, tentang ikhlas, tawakal, qanaah, tentang zuhud, ya kan? Tentang isar, ya, isar itu mengutamakan orang lain daripada diri sendiri, ya. Tentang berbagai macam, ya, hal-hal tadi. Itu sesungguhnya adalah obat yang paling mujarab dari segala beban hidup kita, ya. Obat yang paling mujarab untuk sampah-sampah pikiran negatif kita, ya kan? Nah, ketika kita bisa mengatur pola pikir ini dengan baik, ya, dengan benar, sungguh berarti kita telah mendesain tubuh kita untuk menjadi lebih sehat, ya, lebih prima. Keyakinan kita yang besar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, bahwa Allah lah sebagai satu-satunya zat yang akan mengeluarkan kita dari segala kesusahan hidup kita, wah, itu luar biasa, ya, akan menjadi obat yang paling mujarab untuk kita sehat dalam kehidupan kita. Optimisme kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan keimanan yang kita miliki itu adalah sebuah bekal yang paling baik dalam kehidupan kita ini. Ya, bukankah Allah telah berfirman dalam surat Al-Insyirah ayat kelima, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan. Nah, dan bersama kesulitan itu juga ada kemudahan. 2 kali Allah ulang,
dalam surat Al-Insyirah ini, ya. Maka mari kita belajar ya untuk menata pola pikir kita ini, ya kan, membuang sampah pikiran negatif dalam dalam otak kita, ya, dan mulai menanamkan pikiran-pikiran positif, ya kan. Demi apa? Ya demi untuk kesehatan jiwa kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kesehatan kepada kita, ya, anak istri kita, saudara-saudara dan kaum muslimin secara umumnya. Barakallahu fikum. Mudah-mudahan yang saya ini bermanfaat. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.